Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Angin sore itu berdesir pelan, membawa aroma melati dan tanah basah yang baru saja diguyur hujan. Matahari sudah melukis jingga di ufuk barat, tapi biasnya tak sampai ke sudut gang sempit desa Karangsari. Di sana, di antara rimbunan pohon nangka dan tembok kusam yang retak, ada suara. Tawa lirih seorang perempuan, seperti desau angin di antara dedaunan kering. Bukan tawa riang, lebih ke arah gumaman panjang yang aneh, seolah berbisik dari balik bayangan. Kadang diselingi dengan suara mendesah, mirip orang sedang merapikan rambut panjangnya. Warga yang lewat akan mempercepat langkah, pura-pura tidak mendengar. Mereka tahu, senja di Karangsari punya cerita sendiri. Cerita yang tak seorang pun berani menyebut namanya terang-terangan. Senja di Karangsari selalu membawa semacam ketegangan yang tak kentara. Lampu-lampu rumah mulai menyala, tapi jalanan mendadak sepi. Tahun 2011, meski ponsel sudah lumrah, anak-anak desa masih suka main petak umpet sampai gelap. Cahyo, bocah paling nakal dan paling berani di antara teman-temannya, adalah biang keroknya. Sore itu, dia dan 3 temannya asik kejar-kejaran di kebun bambu dekat makam desa. "Wes, ayo mulai, wis maghrib," teriak Bimo, teman Cahyo. Suaranya sedikit gemetar. "Halah, cemen kowe, sedelut maneh," balas Cahyo sambil tertawa, menghilang di balik rumpun bambu yang lebat. Teman-temannya menunggu. 1 menit, 2 menit, lalu 5 menit. Cahyo tidak muncul. Bimo mulai gelisah. "Yo, Cahyo, wis ya," panggilnya lagi, lebih keras. Hanya suara jangkrik yang menjawab. Ketiga anak itu saling pandang. Rasa takut mulai merayapi mereka. Mereka tahu batas-batas tak tertulis di desa ini. Bermain sampai maghrib di kebun bambu dekat makam, itu pantangan paling utama. "Cahyo," panggil Bimo. Suaranya kini bergetar. Hening. Tiba-tiba, dari arah dalam kebun bambu terdengar suara tawa. Bukan tawa Cahyo. Tawa itu melengking, pelan tapi menusuk, seperti suara perempuan yang sedang berbisik di telinga. Tawa itu terdengar serak, dan entah mengapa membuat bulu kuduk mereka merinding. "Wes, ayo melayu," teriak Denny yang paling penakut. Mereka bertiga lari tunggang langgang, tanpa menoleh ke belakang. Di rumah Cahyo, Bu Susi, ibunya, sudah mondar-mandir cemas. Maghrib sudah lewat, azan Isya sebentar lagi berkumandang, tapi Cahyo belum pulang. Biasanya meski bandel, Cahyo selalu pulang sebelum azan maghrib. "Pak, Cahyo kok dereng wangsul nggih?" tanya Bu Susi pada suaminya, Pak Tejo, yang sedang duduk di kursi rotan. Pak Tejo ikut resah. "Wis tak parani ning omahe Bimo, Denny karo Agus. Jare Cahyo ning kebun bambu," jawabnya dengan nada berat. Kebun bambu dekat makam. Otak Pak Tejo langsung memproses informasi itu. Ia bergegas berdiri. "Ayo Bu, digoleki bareng," ajak Pak Tejo. Malam itu desa Karangsari menjadi saksi bisu kegelisahan. Warga berbondong-bondong membawa obor dan senter menyusuri setiap sudut kebun bambu. Mereka memanggil nama Cahyo berulang kali, tapi hanya Gema yang menjawab. Bau anyir tanar basah yang aneh, mirip bau kembang melati yang sudah layu, terasa sangat kuat di sana. Beberapa ibu-ibu muda yang ikut mencari sempat mendengar tawa lirih yang sama, tawa perempuan yang mereka dengar dari anak-anak yang tadi melarikan diri. Suasana semakin mencekam. Singkat cerita, hingga larut malam, Cahyo tetap tidak ditemukan. Keesokan harinya, kabar hilangnya Cahyo menyebar ke seluruh penjuru desa. Pak Tejo dan Bu Susi terlihat sangat terpukul. Bu Susi terus menangis, sementara Pak Tejo sibuk meminta bantuan warga. Mbah Karto, sesepuh desa yang disegani, datang ke rumah mereka.
Wajah tuanya terlihat serius. "Sabar nggih Pak, Bu," ujar Mbah Karto pelan. Tangannya mengelus bahu Bu Susi. "Niki sanes pertama kalinya." Ucapan Mbah Karto membuat Pak Tejo merinding. Ia tahu maksud Mbah Karto. Beberapa tahun lalu, ada juga anak yang hilang. Hilang menjelang maghrib, di tempat yang hampir sama. Anak itu ditemukan beberapa hari kemudian, tapi tingkahnya jadi aneh. Malam itu, Pak Tejo tidak bisa tidur. Ia duduk di teras rumah yang gelap, menatap ke arah kebun bambu yang samar-samar terlihat di kejauhan. Angin malam berhembus, membawa bisikan-bisikan aneh. Ia seperti mendengar suara tangisan, lalu disusul tawa perempuan. Tawa yang sama seperti yang diceritakan Bimo dan teman-temannya. Ia mencoba menenangkan diri, menganggapnya hanya halusinasi akibat stres. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas di depan matanya. Sebuah sosok tinggi dengan rambut panjang terurai berdiri di ujung gang. Pak Tejo mengucek mata. Bayangan itu hilang. Ia menghela napas panjang, mencoba menghilangkan pikiran-pikiran buruk. "Cahyo, Nduk, kue neng endi?" gumam Bu Susi dari dalam rumah. Suaranya parau karena terus menangis. Pak Tejo merasa ada yang tidak beres. Ia bangun, berniat memeriksa kebun bambu lagi. Saat ia berjalan melewati dapur, ia mencium bau aneh. Bau anyir, bercampur dengan wangi melati yang sangat kuat, seperti bau yang ia cium tadi malam di kebun bambu. Bau itu berasal dari dekat jendela dapur yang sedikit terbuka. Ia mendekat, dan jantungnya berdebar kencang. Di ambang jendela, tergeletak sehelai rambut panjang berwarna hitam, basah dan lepek. Rambut itu bukan milik Bu Susi. Rambut Bu Susi pendek dan lurus. Rambut itu sangat panjang, melilit dan ada sedikit bercak tanah di ujungnya. Pak Tejo mengambil rambut itu dengan gemetar. Tangannya kaku. Ia merasa ada yang memperhatikannya dari balik kegelapan di luar. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya pohon-pohon yang bergoyang pelan di terpa angin. Perasaannya tidak enak. Ia teringat kisah-kisah lama tentang dia yang suka berkeliaran di waktu senja. Pencarian Cahyo terus berlanjut keesokan harinya, melibatkan lebih banyak warga. Kali ini, mereka dibantu oleh beberapa relawan dari kota yang membawa anjing pelacak. Namun, anjing-anjing itu terlihat gelisah saat dibawa ke dekat kebun bambu. Mereka menggonggong, lalu mundur, enggan masuk lebih dalam. "Anjing-anjing ini sepertinya mencium sesuatu yang tidak biasa," kata seorang relawan kepada Pak Tejo. "Mereka sepertinya takut." Pak Tejo hanya mengangguk lemas. Ia sudah menduga. Mbah Karto meminta warga untuk memeriksa sekitar rumah-rumah kosong di pinggir desa. "Coba dicek, mbok menowo neng kono," katanya pelan. Warga pun menyebar. Salah satu kelompok menemukan jejak kaki kecil di tanah lembab dekat rumah kosong di ujung desa. Jejak kaki itu terlalu kecil untuk orang dewasa, tapi terlalu besar untuk anak seumur Cahyo. Yang lebih aneh lagi, jejak kaki itu menghilang begitu saja di tengah jalan, seolah pemiliknya tiba-tiba melayang. Dan di sekitar jejak kaki itu, tercium bau melati yang sangat menyengat bercampur dengan bau anyir yang membuat mual. Bu Susi yang ikut dalam pencarian mendadak lemas. Anakku digawa dheweke," gumamnya histeris, menunjuk ke arah jejak kaki yang menghilang. Pak Tejo langsung memeluk istrinya. Ia tahu apa yang dimaksud dheweke. Ia melihat ke arah rumah kosong itu. Jendelanya pecah, pintunya berderit tertiup angin. Aura gelap dan dingin terasa kuat di sana. Ia merasakan ada sepasang mata yang mengawasinya dari dalam kegelapan rumah itu. Malam harinya, Mbah Karto datang lagi ke rumah Pak Tejo. Ia membawa beberapa sesajen sederhana, kembang setaman, bubur merah putih, dan segelas kopi pahit. "Kudu dijemput, Pak," kata Mbah Karto. "Ora iso digoleki." Pak Tejo bingung. "Maksud Mbah Karto?" "Anakmu kui dijupuk karo ibu," jelas Mbah Karto, menggunakan istilah halus untuk makhluk yang mereka takuti. "Kudu mbok jemput. Nangisono jenenge,
nganti ibu gelembaliin. Pak Tejo dan Bu Susi saling pandang. Mereka tahu ritual ini. Ritual memanggil Wewe Gombel, makhluk yang konon menculik anak-anak yang merasa tidak dicintai atau ditelantarkan. Pikiran itu membuat hati Bu Susi perih. Apakah Cahyo merasa begitu? Ia selalu menyayangi anaknya, tapi ia akui kadang ia terlalu keras pada Cahyo yang bandel. "Mulai kapan, Bah?" tanya Pak Tejo. Suaranya berat. "Nanti malam, di tempat terakhir Cahyo terlihat," jawab Bah Karto. "Sendirian, cuma kamu dan istrimu." Malam itu, di bawah temaram bulan sabit yang tersembunyi di balik awan, Pak Tejo dan Bu Susi kembali ke kebun bambu. Suasana di sana sangat sepi. Hanya ada suara jangkrik dan desir angin yang menerpa dedaunan. Bau anyir dan melati itu kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Bu Susi mulai menangis, memanggil nama Cahyo berulang kali. "Cahyo, Cahyo nduk, Balio nduk, ibu njaluk ngapura nduk," teriaknya. Suaranya pecah. Pak Tejo ikut menahan tangis, matanya terus menyapu kegelapan di antara rumpun bambu. Mereka menunggu. 1 jam, 2 jam, tidak ada respon. Hanya keheningan yang mencekam. Bu Susi sudah terhuyung-huyung, nyaris pingsan karena kelelahan dan kesedihan. Tiba-tiba, dari dalam kebun bambu terdengar suara. Suara tawa perempuan, lebih jelas, lebih dekat dari yang pernah mereka dengar. Tawa itu terdengar serak, namun di saat yang sama terasa seperti bisikan yang menenangkan. Disusul dengan suara gemerisik daun bambu, seolah ada yang bergerak mendekat. Pak Tejo menoleh cepat. Di antara celah rumpun bambu yang gelap, ia melihat siluet. Sosok perempuan tinggi dengan rambut panjang terurai, matanya menyala merah dalam kegelapan, dan ia melihat sesuatu yang aneh. Payudaranya terlihat sangat panjang, menjuntai ke bawah, seolah menjadi bagian dari tubuhnya yang lain. Ia menggendong sesuatu, sebuah sosok kecil. Malam itu, di bawah temaram bulan sabit yang tersembunyi di balik awan, Pak Tejo dan Bu Susi kembali ke kebun bambu. Suasana di sana sangat sepi. Hanya ada suara jangkrik dan desir angin yang menerpa dedaunan. Bau anyir dan melati itu kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Bu Susi mulai menangis, memanggil nama Cahyo berulang kali. "Cahyo, Cahyo leh, Balio leh, ibu njaluk ngapura leh," teriaknya. Suaranya pecah. Pak Tejo ikut menahan tangis. Matanya terus menyapu kegelapan di antara rumpun bambu. Mereka menunggu. 1 jam, 2 jam. Tidak ada respon. Hanya keheningan yang mencekam. Bu Susi sudah terhuyung-huyung, nyaris pingsan karena kelelahan dan kesedihan. Tiba-tiba, dari dalam kebun bambu, terdengar suara. Suara tawa perempuan. Lebih jelas, lebih dekat dari yang pernah mereka dengar. Tawa itu terdengar serak, namun di saat yang sama terasa seperti bisikan yang menenangkan. Disusul dengan suara gemerisik daun bambu, seolah ada yang bergerak mendekat. Pak Tejo menoreh cepat. Di antara celah rumpun bambu yang gelap, ia melihat siluet. Sosok perempuan tinggi dengan rambut panjang terurai. Matanya menyala merah dalam kegelapan, dan ia melihat sesuatu yang aneh. Payudaranya terlihat sangat panjang, menjuntai ke bawah, seolah menjadi bagian dari tubuhnya yang lain. Ia menggendong sesuatu, sebuah sosok kecil. Cahyo ditemukan. Desa Karangsari bersyukur. Bu Susi dan Pak Tejo tak henti-hentinya mengucap syukur. Namun, kelegaan itu tidak bertahan lama. Cahyo berubah. Ia menjadi sangat pendiam. Tidak lagi nakal, tidak lagi banyak bicara. Ia sering melamun, menatap kosong ke arah jendela, terutama saat senja tiba. Ia tidak mau makan nasi, hanya ingin makan daun-daunan atau makanan aneh lainnya yang ia tunjuk. Ia juga sangat takut pada gelap dan selalu ingin ditemani saat tidur. "Cahyo, Dok, mangan toh,"
bujuk Bu Susi sambil menyodorkan semangkuk nasi. Cahyo hanya menggeleng. "Boten purun, Bu. Boten enak," katanya pelan. Suaranya datar. "Kenapa, Le? Kamu diapakan?" tanya Pak Tejo, mencoba mencari tahu. Cahyo menatapnya, matanya kosong. "Digendong ibu, dikasih makan, terus diajak turu," jawabnya dengan nada dingin, seolah menceritakan hal biasa. Ia tidak ingat detail lainnya, atau mungkin ia tidak ingin mengingatnya. Mbah Karto datang lagi. Ia memeriksa Cahyo. "Bocah iki arwahe isih ketarik, Pak. Iso-iso setengah jiwa," ujarnya setelah memeriksa Cahyo. Mbah Karto kemudian melakukan ritual, membacakan doa-doa, dan mengoleskan ramuan herbal ke tubuh Cahyo. Singkat cerita, Cahyo butuh waktu lama untuk kembali pulih sepenuhnya. Ia masih sering melamun, tapi setidaknya ia mau makan nasi lagi dan sudah tidak takut gelap seperti sebelumnya. Namun, ia tidak pernah mau lagi bermain di kebun bambu, terutama menjelang maghrib. Peristiwa hilangnya Cahyo menjadi peringatan keras bagi seluruh warga Karangsari. Sejak saat itu, tidak ada lagi anak-anak yang dibiarkan bermain di luar rumah menjelang maghrib. Para ibu akan memanggil anak-anak mereka pulang sebelum azan maghrib berkumandang, memastikan mereka ada di rumah dan tidak sendirian. Namun, di kebun bambu dekat makam, saat senja tiba, kadang-kadang masih terdengar tawa lirih seorang perempuan. Tawa yang serak, namun di saat yang sama terdengar seperti melodi kesepian. Ia ada dan akan terus ada, menunggu anak-anak yang terlupa, anak-anak yang ditinggalkan dalam keheningan senja, menagih kasih sayang yang tak pernah ia miliki. Dan di Karangsari, semua orang tahu, kisah Wewe Gombel bukanlah sekadar dongeng. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.